Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Anda masih bersama saya Edi yang akan menemani Anda di channel ini untuk beberapa menit ke depan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai CSS, di mana kita akan coba masuk ke bagian yang keenam, yaitu untuk mengenal perilaku dari margin. Tapi sebelum masuk ke topik pembahasan, mungkin ada baiknya teman-teman semua untuk mensubscribe channel ini supaya channel ini dapat menyajikan konten-konten yang pastinya untuk Anda. Baiklah teman-teman semua, kita coba masuk ke pokok pembahasan. Di sini kita punya Baiklah teman-teman semua, kita mulai pembahasan kita kali ini. Menurut definisinya, margin itu bisa membuat ruang di samping sekeliling sebuah elemen. Maksudnya di samping atau di sekeliling sebuah elemen. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk. Ini kita refresh dulu. Kita simpan. Nah, di sini kita sudah punya dua kotak yang kita akan jadikan alat bantu pembahasan kita kali ini. Kalau menurut definisinya, dia bisa margin bisa membuat ruang pada sekeliling samping sebuah elemen. Coba kita buktikan. Kalau di sini kita kasih margin, kasih dia margin untuk samping atas, biasa top ya, top. Top kita kasih 10 pixel. Kita lihat hasilnya. Simpan.
simpan. Oh, kenapa nggak bisa? Apa yang salah ini? Margin top, margin top 10 pixel. Oh betul ya, margin top dia sudah punya 10 pixel, saya tidak perasan. Coba kita lihat, biar lebih jelasnya kita inspect halamannya. Nah betul ya teman-teman, dia punya margin 10 pixel untuk topnya. Ini di samping kanan tidak ada margin karena belum kita kasih. Bawah juga demikian dan kiri juga demikian. Nah bagaimana kalau kita kasih sekarang? Kita kasih top, lalu rate. Rate 20 pixel. Simpan. Nah, lihat ini teman, dia sudah punya margin 20 pixel. Kalau di sini dia tidak kelihatan. Kalau kita inspect baru kelihatan. Nah, di sini 20 pixel. Karena ini kotaknya besar, ya tidak kelihatan. Kotak pembungkusnya besar. Nah, kita lanjutkan, kita kasih lagi. Di sini kita kasih margin bottom. Margin bottom kita kasih 30 pixel biar kelihatan bedanya. Simpan. Nah, betul. Lihat di sini dia sudah punya 30 pixel. Kemudian yang terakhir kita kasih margin left. Margin left margin left 40 pixel. Simpan. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Nah, ternyata betul ya teman-teman. Topnya 10 pixel. Betul. Top punya 10 pixel. Dan rate 20 pixel.
Ini betulnya ini 20 pixel. Untuk bottom 30 pixel. Betul. Dan 40 pixel untuk left. 40 pixel. Kita lihat. Nah, inilah dia. Ternyata betul ya, dia bisa membuat ruang pada sekeliling samping sebuah elemen. Nah, bagaimana kalau kita masuk ke perilakunya yang kedua, yaitu dia bisa menyingkat. Bisa kita singkat perilakunya yang kedua, value-nya ini, propertinya bisa kita singkat. Coba kita buktikan. Ini kita hapus dulu. Margin. Kasih jarak. Ini topnya. Tidak kita butuhkan. Dan sini. Begitu juga margin left-nya tidak kita butuhkan. Nah, coba kita simpan. Sama ya teman-teman, dia tidak berubah. Kita refresh pun dia tidak berubah. Walaupun kita tidak mengasih properti margin left, margin top, margin right, tapi dia bisa membuat display seperti yang ada margin left. Coba kita invert, kita lihat apakah sama. Nah, sama ya. Nah, demikianlah perilakunya yang kedua. Dia bisa disingkat ya. Kemudian yang kita akan masuk ke perilakunya yang ketiga, yaitu dia bisa membuat elemen secara tepat berada di tengah secara horizontal. Untuk lebih jelasnya coba kita praktikkan saja di sini. Di sini kita tidak perlukan. Coba kita hapus ini. Jadi untuk value sendiri kita bisa pakai pixel, bisa pakai persen, dan bisa pakai auto ya. Nah, yang kita akan coba di sini, kita akan pakai value yang auto. Kita kasih margin kosong dan auto. Maka dia akan secara otomatis meletakkan elemen atau kotak berwarna hijau ini tepat berada di tengah-tengah secara horizontal. Kita lihat di sini. Nah, betul ya. Coba kita inspect halamannya. Marginnya
Kotanya berada di tengah-tengah. Secara horizontal dia berada di tengah-tengah. Nah, inilah yang samping kiri dia kasih 74 pixel dan yang samping kanan dia kasih 74 pixel. Sama ya, dia letakkan secara horizontal tepat berada di tengah-tengah dengan mengasih value margin kosong dan auto ya. Nah, kita tidak usah menghitung-hitung lagi, dia sudah menghitungkan sendiri. Dan yang terakhir yaitu perilakunya yang terakhir ya, bisa mewarisi. Dia bisa mewarisi perilaku dari parentnya. Nah, ini kotak yang berwarna tomato ini adalah parentnya, pembungkusnya parent, dan dia adalah child. Ini kotak yang berwarna hijau ini adalah sebagai child. Kalau dia sebagai child atau sebagai anak, maka ini kotak yang berwarna tomato sebagai ibunya atau induknya. Kalau kita kasih margin 50 pixel pada ini induknya kotak yang berwarna tomato ini, maka ini kotak yang berwarna hijau ini atau childnya ini atau anaknya juga akan mempunyai margin 50 pixel. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba praktikkan. Nah, ini sini kontainer ini adalah parentnya. Kalau kita kasih margin kasih margin 50 pixel. 50 pixel. Nah, yang perlu diperhatikan di sini untuk childnya kita harus kasih value inherit supaya dia mewarisi perilaku parentnya. Nah, kita simpan dulu ya, kita lihat hasilnya. Nah, betul ya. Inspek halamannya. Nah, betul ya. 50 pixel, marginnya 50 pixel. Dan ini kotak yang berwarna tomato ini marginnya 50 pixel. Ini ruang. Ini kita keluarkan dulu. Nah, ini 50 pixel untuk margin parentnya, dan ini juga 50 pixel untuk margin ini childnya, kotak berwarna hijau ini. Semuanya 50 pixel. Kalau kita kasih 60 pixel lagi, atau kasih yang kecil dulu, yang kecil-kecil, kasih 30 pixel.
kita simpan. Nah, lihat ini margin dari pairnya ini mengecil, dan ini margin dari cairnya ini juga mengecil. Kita lihat inspect halaman. Nah, 30 pixel ini untuk margin kotak berwarna hijau ya, margin cair, margin dari kotak berwarna hijau. Nah, margin ini sendiri mungkin sangat penting ya untuk menggeser-geser sebuah elemen. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di lain kesempatan.